Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Penguji yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mempresentasikan proposal saya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Arniati selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan proposal ini. Perkenalkan, saya Rika Etiana Sida Butar, NIM 311901047, jurusan Manajemen Bisnis Prodi Akuntansi, dengan judul proposal Implementasi Pelaporan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah pada klien di PT Labandi Konsultan Indonesia. Baiklah, kita sekarang akan masuk ke bagian latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ada 3 sumber pendapatan negara. Yang pertama adalah penerimaan pajak, yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak, yang ketiga adalah hibah. Menurut Menteri Keuangan, pajak merupakan tulang punggung APBN, salah satu sektor umum dari pemerintah Indonesia yang memiliki peran khusus menyangkut sumber penerimaan negara, yaitu perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak, atau yang sering kita singkat yaitu DJP. Adapun misi Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi. Tidak hanya tingkat kepatuhan wajib pajak saja yang rendah sehingga penerimaan negara terganggu. Namun, ada beberapa hal yang membuat keadaan ekonomi negara menurun. Salah satunya pada saat negara Indonesia terserang virus corona di SARS 2019 atau yang kita sebut COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dampak pandemi COVID-19 telah mengganggu stabilitas sistem keuangan. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi aktivitas para pekerja maupun pelaku usaha, terutama saat Indonesia diberlakukannya PSBB dan PPKM. Untuk mengatasi masalah penerimaan pajak di masa pandemi COVID-19, Menteri Keuangan menetapkan beberapa aturan terkait kelanjutan insentif pajak penghasilan untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19. Sejak tahun 2020 sudah ada beberapa aturan Menteri Keuangan tentang insentif corona di SARS 2019. Dan untuk aturan yang pertama yang dibuat oleh Menteri Keuangan adalah PMK nomor 23 garis miring PMK 03 garis miring 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona. Dan terdapat 4 jenis insentif pajak, yaitu pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22 atas impor, yang ketiga adalah pajak penghasilan pasal 25, dan yang terakhir adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa kali aturan perubahan Menteri Keuangan yang dengan alasan peraturan yang dibuat belum mampu mengatasi perekonomian Indonesia dan semakin meluasnya dampak pandemi COVID-19. Dan untuk peraturan yang terakhir yang digunakan hingga saat ini adalah PMK nomor 149 garis miring PMK 03 garis miring 2021 yang berlaku sejak 26 Oktober 2021. Pada PMK 149 tahun 2021 terdapat 6 jenis insentif pajak. Yang membedakan PMK 149 dengan PMK sebelumnya adalah penambahan KLU pada PPh pasal 22 atas impor, PPh pasal 25 dan PPN. Dan berdasarkan jenis pajak yang tertera pada peraturan Menteri Keuangan dan data klien di perusahaan, penulis melakukan penelitian yang sebagian besar klien menggunakan pajak penghasilan pasal 21 dengan alasan masih ada klien yang belum memahami proses pelaporan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah dan pelaporan realisasi pajak penghasilan ditanggung pemerintah, sehingga pada laporan kali ini lebih menekankan pada insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Dan berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan, maka saya tertarik mengambil judul tentang implementasi pelaporan
pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah pada klien di PT Labandi Konsultan Indonesia, yaitu PT ABC. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Saya mengidentifikasi masalah yaitu klien di PT Labandi Konsultan Indonesia yang masih belum memahami proses pelaporan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Sehingga saya mengambil judul penelitian yaitu implementasi pelaporan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah pada klien di PT Labandi Konsultan Indonesia. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh yaitu untuk mengetahui pelaporan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah terhadap klien di PT Labandi Konsultan Indonesia. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian bagi penulis. Manfaat penelitian bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman terkait topik penelitian yaitu pelaporan insentif pajak pasal penghasilan 21 ditanggung pemerintah. Yang kedua adalah manfaat penelitian bagi pembaca. Adapun manfaat penelitian bagi pembaca yaitu untuk mengetahui teori dan praktik dalam proses pelaporan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah itu sendiri. Yang ketiga adalah manfaat penelitian bagi perusahaan atau instansi. Laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang dapat bermanfaat bagi perusahaan klien dalam pelaporan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Batasan masalah. Yang pertama adalah batasan data. Data yang digunakan dalam laporan ini adalah data payroll dengan satu jumlah klien yang digunakan dengan laporan bulanan yaitu bulan Oktober dan laporan handover terkait yang merupakan suatu kebijakan dari perusahaan PT Labandi Konsultan Indonesia untuk memastikan bahwa pajak yang ditanggung pemerintah tersebut sampai ke tangan wajib pajak tersebut. Yang kedua adalah batasan lapangan. Batasan lapangan laporan studi adalah PT Labandi Konsultan Indonesia yang berlokasi di kantor sekretariat AKP 21 Kepri Komplek Ruko Buana Sentral Blok Lexington nomor 39 Batuaji, Batam. Bagian di PT Labandi Konsultan Indonesia adalah tinjauan pustaka. Ada 4 topik pembahasan di dalam tinjauan pustaka. Yang pertama adalah perpajakan di Indonesia, yang kedua adalah pajak penghasilan, yang ketiga adalah pajak penghasilan pasal 21, yang keempat adalah pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Untuk pembahasan pertama yaitu perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang disusun oleh pemerintah sejak tahun 1983. Ada 5 dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Yang kedua adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang ketiga adalah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang keempat adalah Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang kelima adalah Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak memiliki 2 fungsi. Yang pertama fungsi budgeter atau sumber keuangan negara, bahwa pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi reguler
atau pengatur, yang artinya adalah pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikutnya adalah sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah self-assessment system, yang dimana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kita masuk ke bagian pembahasan kedua, yaitu pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Adapun jenis pajak penghasilan yang pertama adalah pajak penghasilan pasal 15. Pajak penghasilan pasal 15 membahas tentang pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Yang berikutnya adalah pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa dari gaji, honorarium, tunjangan, dan lainnya. Pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya yang diterima oleh wajib pajak dan dibayarkan selama setiap bulannya. Berikutnya adalah pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan ini dikenakan bagi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor, impor, dan reimpor. Berikutnya adalah pajak penghasilan pasal 23. Pajak yang dikenakan pada penghasilan pasal 23 yaitu atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan, selain yang telah dipotong pada pajak penghasilan pasal 21. Berikutnya adalah pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di PPh Indonesia. Berikutnya adalah pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 yaitu pajak penghasilan dengan jenis pajak penghasilan yang dibayarkan secara angsuran. Berikutnya adalah pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak di luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Berikutnya adalah pajak penghasilan pasal 29. Pajak penghasilan pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Berikutnya adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya itu bersifat pembahasan ketiga yaitu pajak penghasilan pasal 21. Menurut Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Wajib pajak penghasilan pasal 21 adalah pegawai yang menerima penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Berikutnya adalah pembahasan keempat, yaitu pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK05/2010 tentang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah. Pada pasal 1, pajak ditanggung pemerintah adalah pajak terutang yang dibayarkan oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah adalah pajak terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, atau kegiatan yang dibayarkan oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Selanjutnya adalah peraturan terkait tentang insentif corona. Ada beberapa kali perubahan peraturan tentang insentif corona. Untuk aturan pertama adalah PMK 23 tahun 2020, PMK 44 tahun 2020, PMK 86 tahun 2020, PMK 110 tahun 2020, PMK 9 tahun 2021, PMK 82 tahun 2021, dan PMK 149 tahun 2021. Alasan perubahan PMK tersebut adalah PMK yang dibuat oleh Menteri Keuangan belum mampu mengatasi perekonomian Indonesia dan semakin meluasnya dampak pandemi virus corona di negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bagian metodologi penelitian. Yang pertama adalah objek penelitian. Objek penelitian meliputi yaitu pelaporan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah yang dilakukan pada klien di PT Labandi Konsultan Indonesia. Adapun pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2021 di PT Labandi Konsultan Indonesia yang berlokasi di Ruko Buana Central Park, Blok Lexington nomor 39, Batu Aji, Batam. Yang kedua adalah data dan sampel atau populasi penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data payroll bulan Oktober 2021 yang akan digunakan untuk pelaporan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah pada klien di PT Labandi Konsultan Indonesia, yaitu PT ABC. Berikutnya adalah metode pengumpulan data. Yang pertama adalah dilakukannya wawancara. Wawancara dilakukan kepada atasan di PT Labandi Konsultan Indonesia dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan sistem pelaporan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Yang kedua adalah observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap proses pelaporan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi dengan melakukan pengamatan terhadap dokumen-dokumen klien di PT Labandi Konsultan Indonesia yang berkaitan dengan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Kita masuk ke metode analisis data. Penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang berjenis deskriptif. Penggunaan pendekatan studi kasus dikarenakan dalam menganalisis data, penulis melakukan pengamatan pada data yang diberikan perusahaan untuk keperluan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Selanjutnya yaitu gambaran umum perusahaan, yaitu sejarah singkat perusahaan atau instansi. PT Labandi Konsultan Indonesia adalah salah satu perusahaan penyedia jasa akuntansi, jasa perpajakan, jasa konsultasi atau training, jasa penyedia software accounting, jasa konsultasi audit, serta jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan manajemen bisnis. PT Labandi sendiri didirikan di Batam pada tanggal 18 Februari 2020 dengan akte notaris yaitu Aruna Oliva Depari SH SPN. Selanjutnya adalah visi misi perusahaan atau instansi. Visi PT Labandi Konsultan Indonesia adalah selalu mengutamakan layanan bisnis yang terprogram dan dalam memberikan hasil dan kepuasan kepada klien dan menjamin hubungan yang baik. Sedangkan misi PT Labandi Konsultan Indonesia adalah membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang memberikan solusi atas setiap masalah yang menjadi keluhan pelanggan. Yang kedua, memberikan layanan yang terbaik agar pelanggan puas terhadap pelayanan PT Labandi Konsultan Indonesia. Berikutnya adalah struktur organisasi perusahaan atau instansi. Untuk pembahasan berikutnya adalah deskripsi kerja. Yang pertama adalah lokasi unit kerja. Pelaksanaan magang dilakukan selama 8 bulan yang terhitung sejak 1 Juli 2021 sampai 1 Maret 2022 di PT Labandi Konsultan Indonesia yang berlokasi di kantor sekretariat AKP 21 Kepri, Komplek Ruko Buana Central, Blok Lexington nomor 39, Batu Aji, Batam. Berikutnya adalah rincian tugas. Kita dapat melihat melalui flowchart berikut.
yang terdapat pada PowerPoint berikut ini. Yang pertama adalah tax service. Untuk bagian tax service, pada awalnya saya mendapatkan data payroll yang sudah dihitung dari klien maupun managing partner. Lalu, saya membuat e-billing, kemudian managing partner melakukan pengecekan terhadap e-billing tersebut. Apabila e-billing tersebut sudah benar, managing partner akan mengirimkan e-billing tersebut kepada klien untuk dibayarkan. Setelah klien memberikan bukti bayar pajak, saya melakukan penginputan ISPT dan melakukan pengisian SSP dan memasukkan nomor NTPN dan jumlah pajak terutangnya. Kemudian managing partner melakukan pemeriksaan apabila SPT sudah benar. Berikutnya, saya akan melakukan pelaporan melalui laman DJP online. Berikut adalah tugas kedua, yaitu accounting service. Untuk di bagian accounting service, pada awalnya saya mendapatkan data dari managing partner, kemudian saya melakukan penginputan menggunakan Microsoft Excel dan membedakan transaksi dan melakukan kegiatan seperti penjurnalan. Kemudian dilakukan pengoreksian apakah jurnal dan transaksi yang dibuat sudah sesuai. Berikutnya adalah deskripsi alat dan produk. Yang pertama adalah perangkat lunak, yaitu WhatsApp. WhatsApp kegunaannya untuk menerima dan mengirim pesan kepada managing partner. Yang kedua adalah Microsoft Excel. Kegunaannya untuk mengolah data baik bagian tax service maupun accounting service. Yang ketiga adalah Google Chrome, yang kegunaannya untuk mengakses laman DJP online untuk pembuatan e-billing maupun pelaporan pajak. Yang berikutnya adalah Zoho Mail. Zoho Mail memiliki kegunaan yaitu untuk mengirimkan email yang berisikan data klien. Yang selanjutnya adalah I Love PDF. I Love PDF kegunaannya untuk mengkonversi data klien baik ke dalam bentuk PDF maupun Excel. Yang selanjutnya adalah aplikasi ISPT PPH pasal 2126. Yang kegunaannya untuk penginputan dan pembuatan surat setoran pajak penghasilan pasal 21 klien. Yang selanjutnya adalah aplikasi ISPT PPH pasal 4 ayat 2. Yang kegunaannya untuk melakukan penginputan dan surat setoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 yang berisikan data klien. Selanjutnya adalah perangkat keras. Perangkat keras yang pertama adalah komputer. Komputer memiliki kegunaan yaitu untuk mengolah data baik untuk bagian accounting service maupun tax service. Yang selanjutnya adalah printer. Printer memiliki kegunaan untuk mencetak file yang diperlukan untuk proses kegiatan magang, terutama data klien apabila ada klien yang ingin meminta untuk memprint data-data tersebut. Yang berikutnya adalah alat tulis. Alat tulis digunakan untuk mengerjakan kegiatan maupun tugas-tugas yang berhubungan dengan data klien. Yang berikutnya adalah flash disk. Flash disk memiliki kegunaan untuk menyimpan data apabila data perlu di-backup. Adalah data dan dokumen yang diolah atau dihasilkan. Data dan dokumen yang diolah dan dihasilkan dalam proses penulisan laporan ini adalah yang pertama, daftar gaji karyawan atau payroll. Daftar gaji karyawan digunakan untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Berikutnya adalah e-billing. E-billing digunakan untuk pembayaran pajak yang sudah dihitung, baik pajak penghasilan pasal 21 maupun pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Berikutnya adalah SPT. SPT berasal dari aplikasi ISPT PPH pasal 2126 yang digunakan pada saat pelaporan pajak. Berikutnya adalah CSP. CSP berasal dari aplikasi ISPT yang digunakan pada saat pelaporan pajak. Untuk yang berikutnya adalah Handover, PPH pasal 21 ditanggung pemerintah. Handover merupakan satu kebijakan dari PT Labandi Konsultan Indonesia untuk memastikan bahwa pajak tersebut telah diberikan kepada wajib pajak. Yang selanjutnya adalah realisasi PPH pasal 21 ditanggung pemerintah. Realisasi didapat dari DJP online, kemudian diisi dan dilaporkan kembali ke laman DJP online. Berikutnya adalah lampiran. Lampiran berisikan pertanyaan yang akan ditanyakan langsung kepada atasan PT Labandi Konsultan Indonesia. Yang pertama adalah,
Apakah syarat pemberian insentif pajak kepada wajib pajak terutama dalam insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah? Yang kedua, bagaimana proses pelaporan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah berdasarkan praktek kerja langsung di PT Labandi Konsultan Indonesia? Yang ketiga, apakah ada kebijakan lain dari perusahaan untuk memastikan pajak tersebut sampai kepada wajib pajak secara langsung? Sekian presentasi proposal saya. Saya Rika Etiana, NIM 311901047. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.